Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Trikurnia, kelas Sistem Informasi 6, nomor BP 18 10 11 52 mata kuliah APSI 2, dosen pengampu Ibu Erlisna Eskomemkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu entrepreneurship. Mimpi saya adalah ingin membuat aplikasi penerimaan jasa, baik itu laundry, desain, pengiriman barang, dan lain-lain. Namun pada program saya kali ini saya ingin memfokuskan ke satu objek, yaitu laundry, di mana pada zaman sekarang telah ada namanya itu revolusi industri 4.0. Pada masa revolusi industri 4.0 ini telah berkembang pesatnya teknologi, sehingga terkhususnya di bidang bisnis sekarang menggunakan internet atau serba online dan menggunakan sistem teknologi yang canggih. Dan maraknya penyakit COVID-19 sehingga cepatnya kenaikan disrupsi. Sekedar info, disrupsi ini adalah satu sistem yang dikembangkan kembali atau dirombak kembali sehingga terbentuknya sistem baru. Maka dari itu sistem lama kalah saing. Untuk itu saya berambisi ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran. Pada program saya ini telah saya terapkan yaitu konsep 4C. Pertama, critical thinking, kolaborasi, creativity, dan komunikasi. Yang pertama dari saya itu komunikasi. Saya telah mengajak komunikasi kepada pihak laundry tersebut. Ternyata pada sistemnya itu masih secara manual. Karena itu saya mulai mencari solusinya. Yang kedua itu kolaborasi. Pada pembuatan program saya ini, saya masih membuatnya sendiri dengan referensi pada di internet. Yang ketiga itu creativity. Untuk saat ini saya masih membuatnya secara sederhana, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada program saya ini. Untuk itu saya harus belajar lagi supaya kedepannya saya bisa mengembangkan dengan baik. Terakhir yaitu critical thinking, di mana masalah yang terdapat pada usaha penerimaan jasa tersebut yaitu proses transaksi dan kelolanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Oke, pertama-tama kita harus membuat diagram-diagramnya terdahulu. Pertama kita harus membuat skenario use case-nya sesuai dengan mimpi saya yang saya jelaskan tadi. Saya ingin membuat suatu aplikasi penerimaan jasa, terkhususnya digital, apapun itu, begitu jasa titip, jasa antar barang, jasa desain, jasa laundry, dan lain-lain. Namun pada program saya kali ini saya mengambil objeknya yaitu penerimaan jasa laundry. Oke, pertama-tama kita akan menentukan skenario use case-nya dulu, di mana pada skenario use case ini, sebelumnya saya jelaskan dulu. Use case itu adalah gambaran aktor eksternal yang dihubungkan dengan suatu use case yang telah disediakan oleh sistem. Oke, pertama kita untuk membuat skenario use case ini, kita harus menentukan apa nama use case-nya dulu. Setelah kita buat nama use case-nya, lalu kita buat aktor yang terlibat dalam use case tersebut. Setelah itu kita buat tujuan dari use case tersebut. So kita membuat ketiga komponen tersebut, baru kita membuat atau kita hubungkan antara aktor yang terlibat dengan sistem, dimana kita membuat skenario-nya. Begitu seterusnya, sesuai dengan use case yang kita tentukan untuk membuat program kita. Oke, setelah kita membuat skenario use case-nya, lalu kita implementasikan dalam diagram use case-nya tersebut. Seperti pada diagram tugas saya ini, dimana kita lihat di sini terdapat 3 aktor yang terlibat, dan setiap aktor itu mempunyai tugasnya masing-masing atau pekerjaannya masing-masing. Oke, setelah itu, setelah kita membuat skenario use case dan diagramnya, lalu kita buat kelas diagramnya.
Kelas diagram ini adalah menggambarkan suatu kelas, package, dan objek yang dimana mempunyai hubungan antar kelas. Kita lihat di sini. Ini bisa juga dibilang dengan database-nya, dimana database ini terdiri dari file-filenya yang saling dihubungkan. Oke, setelah kita membuat kelas diagramnya, lalu kita buat activity diagramnya. Oke, activity diagram ini sama seperti dengan namanya activity, dimana ini adalah menggambarkan satu aktivitas sistem atau project yang akan kita buat atau kita bangun. Seperti pada tugas saya ini, komponen saya sesuai dengan use case yang saya buat tadi, seperti use case login, lalu saya terapkan pada activity diagram bagaimana proses activity-nya, seperti ini. Dimana ini adalah awalannya dan ini targetnya untuk menuju ke sistem. Seperti itu seterusnya. Oke, setelah kita menentukan activity diagramnya, baru yang terakhir kita buat sekuensi diagramnya. Oke, sekuensi diagram ini adalah menggambarkan suatu objek atau objek yang ada di dalam maupun di sekitarnya dengan saling berhubungan menggunakan pesan atau message. Oke, kita lihat di sini sesuai dengan gambar saya ini atau diagram yang saya buat ini. Saya membuatnya sesuai dengan activity diagram dan use case yang saya buat tadi. Dimana di sini adalah awalannya aktor, dimana nanti kita hubungkan untuk masuk ke dalam sistem from. Lalu kita hubungkan lagi untuk memasukkan tujuan sistem kita. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan untuk program yang akan saya buat. Oke, inilah rancangan secara terperinci yang akan saya implementasikan untuk membuat program saya. Oke, di sini terdiri dari desain input yang saya buat, dimana yaitu pertama itu seperti pada umumnya pada program kita harus membuat desain input login, dan ini adalah file database-nya. Berikutnya yaitu desain kelola atau penerimaan laundry, seperti ini inputnya, dan outputnya akan keluar seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu saya juga mendesain transaksinya antara pelanggan dengan admin. Seperti ini tampilan inputnya. Lanjut untuk tampilan output dari transaksi tadi, seperti inilah. Oh, maaf, ini adalah desain output penerimaan laundry-nya. Untuk yang output dari transaksinya itu seperti ini nantiknya. Oke. Untuk desain teknologi yang saya gunakan, yang pertama itu laptop, yang kedua itu web server exam dan database server MySQL. Ini gunanya yaitu untuk membuat database-nya. Lanjut itu menggunakan web browser Opera Mini, dan saya menggunakan Java NetBeans untuk membuat programnya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan ada beberapa hal yang tidak saya masukkan atau komponen-komponen yang saya masukkan dalam program saya, dikarenakan mohon maaf sekali saya masih ilmu saya masih minim dalam pembuatan program ini. Jadi saya perlu banyak belajar lagi untuk kedepannya untuk bisa membuat program yang lebih baik lagi.
Oke. Seperti inilah tampilan awal dari program yang saya buat. Itu from login ya. Kita login dulu. Oke, kita login. Maka akan muncul pesan login berhasil dan langsung menuju ke menu utama. Pada menu utama ini komponennya terdiri dari kelola pelanggan, transaksi, logout atau exit. Oke, kita masuk ke kelola pelanggan. Oke, kita inputkan dulu. Sesuai dengan harganya, 1 kg cucian 6.000, berarti kita buat 2 kg harganya 12.000 ya. Oke, kita simpan, maka akan keluar pesan simpan data berhasil. Oke, kita tampilkan. Seperti inilah output atau keluaran dari kelola laundry. Nomor laundrynya, nama pelanggan, nomor cuci, harga, dan langsung keluar total harganya di sini. Setelah itu kita clear, kita kembali, baru kita menuju transaksi, di mana transaksi ini adalah proses pembayaran antara admin dengan pelanggan. Kita masukkan dari total bayarnya adalah 24.000. Misalkan pelanggan dan bayar uang sekitar 50.000. Oke, kita simpan data berhasil, kita tampilkan. Nah, seperti inilah keluaran output dari transaksi laundry, di mana ada nomor transaksinya, nomor laundry, nama pelanggan, total bayar yang dibayar oleh pelanggan, maka keluar otomatis kembalian. Oke, itu. Setelah kita menggunakan programnya, kita bisa exit, akan keluar, yakin keluar aplikasi, yes.